Di sebuah desa kecil di kaki Gunung Wilis, hiduplah seorang lelaki tua bernama Pak Suro. Setiap hari ia masih setia duduk di teras rumah bambunya, ditemani secangkir kopi pahit, membuat sapu ijuk pekerjaan yang ia geluti sejak masih remaja. Sapu-sapu itu ia buat dari bahan yang ia kumpulkan sendiri, ijuk dari pohon aren yang tumbuh di pinggir hutan, bambu yang ia potong lalu belah tipis untuk gagang, dan rotan untuk mengikatnya. Semua dikerjakan dengan telaten, karena bagi Pak Suro, sapu bukan sekadar alat rumah tangga. Ia percaya setiap sapu adalah hasil kerja jujur yang membawa berkah. Dulu, saat istrinya Bu Lasmi masih hidup, pekerjaan itu terasa ringan. Mereka sering duduk berdua di teras, Bu Lasmi memotong ijuk sambil menyenandungkan lagu-lagu Jawa lama, sedangkan Pak Suro merangkai dan mengikat gagang. Sore hari, mereka akan berjalan ke pasar, menjual sapu, lalu pulang membawa beras, gula, dan sesekali kue apem kesukaan mereka. Namun, 5 tahun lalu, Bu Lasmi pergi untuk selamanya setelah sakit paru-paru. Sejak itu, rumah Pak Suro terasa terlalu luas, terlalu sepi. Tak ada lagi suara batuk istrinya yang dulu membuatnya khawatir. Tak ada lagi senyum yang selalu menyambutnya saat pulang dari pasar. Yang tersisa hanyalah meja kecil, cangkir retak, dan kursi bambu tempat Bu Lasmi biasa duduk. Anaknya, Budi, merantau ke kota mencari pekerjaan. Awalnya ia sering mengirim kabar, tapi lama-lama jarang terdengar. Pak Suro tak pernah mengeluh. Ia tahu kota itu keras, dan ia tak ingin membebani anaknya. Maka ia terus membuat sapu, menjualnya, lalu sebagian uangnya ia sisihkan untuk dikirim ke Budi. Setiap helai ijuk yang ia ikat seolah menjadi doa. Semoga kau sehat, nak, semoga kau berhasil, gumamnya pelan. Kadang ia berhenti sejenak, menatap langit sore yang memerah. Teringat pada senyum istrinya dan masa-masa Budi kecil berlari di halaman sambil bermain layang-layang. Hidupnya sederhana, sarapannya biasanya singkong rebus, siangnya nasi dengan sayur bening, malamnya kadang hanya teh hangat. Tapi ia tak pernah mengeluh pada siapapun. Suatu pagi, langit cerah, dan burung-burung berkicau riang. Pak Suro memanggul 10 sapu ijuk di pundaknya, siap berjalan 3 kilometer menuju pasar. Napasnya agak berat, kakinya sering bergetar, tapi ia tetap melangkah. Di pikirannya hanya satu hal, uang dari sapu ini bisa ia kirimkan ke Budi, yang kemarin menulis pesan singkat bahwa ia sedang kesulitan membayar kontrakan. Namun di tengah jalan, di tepi pematang sawah yang hijau, langkahnya terhenti. Napasnya semakin sesak, keringat dingin mengucur, dan tubuhnya terasa ringan. Ia sempat duduk bersandar di pohon kelapa, memandang langit biru yang berkilau. Bibirnya melukis senyum tipis entah teringat istrinya atau anaknya. Tak lama, tubuhnya terjatuh pelan ke tanah. Sapu-sapu ijuk itu berserakan di rerumputan. Warga yang lewat mencoba menolong, tapi napasnya sudah berhenti. Di tangannya, masih tergenggam kuat seikat sapu yang belum sempat terjual. Keesokan harinya, kabar itu sampai ke telinga Budi. Ia pulang dengan mata sembab, membawa kabar bahwa ia sudah diterima bekerja di pabrik besar dan ingin membawa ayahnya tinggal di kota. Tapi semua sudah terlambat. Ayahnya sudah dimakamkan di samping makam Bu Lasmi. Di sudut rumah, Budi menemukan satu sapu ijuk yang diletakkan rapi di kursi bambu. Pada gagangnya, terikat selembar kertas lusuh bertuliskan, "Untukmu, nak, agar kau ingat, hidup harus disapu dari segala putus asa." Budi memeluk sapu itu erat-erat, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia menangis seperti anak kecil mengingat ayahnya yang sederhana, yang seluruh hidupnya hanyalah untuk memberi tanpa banyak bicara.